bahasa tentunya ya. Oke, baik yang selanjutnya. Apa sih visi dan misi dari unit Ubinsa ini? Unit pelayanan yang berfungsi melayani pengembangan di bidang apa? Pengembangan, pelatihan, terutama mendukung ya tujuan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Sangatta Kutai Timur. Jadi kalau misalnya sifatnya nanti ada yang akademisi, nanti kalau ada beberapa kewajiban-kewajiban Anda, persyaratan-persyaratan untuk ikut munakosa ataupun PPL ya kan, ataupun ada TOEFL ya seperti itu nanti yang melayani adalah unit pembinaan bahasa. Dan sekolah tinggi di apa Kutai Timur ini baru satu-satunya STAIS ini yang memiliki ya, walaupun masih kalau bisa bentuknya masih kalau misalkan mengeluarkan lisen atau sertifikat itu masih skalanya lokal karena butuh proses yang panjang dan biaya yang besar untuk mengakomodir menjadi sebuah unit pelayanan yang lebih bisa diterima ya di masyarakat luas baik nasional mau lokal sendiri ataupun nasional maupun internasional. Jadi skalanya kalau dibutuhkan sertifikat ataupun menjadi fasilitator ya bagi masyarakat ya cukup mumpuni untuk di bidang yang seperti ini. Pelayanan di unit pembinaan bahasa. Lanjutnya, sejalan dengan apa namanya? Visinya, maka penyelenggaraan di unit pembinaan bahasa ini ya menyelenggarakan pelatihan peserta didik ya ataupun civitas akademika dan diharapkan di masa depan ya tentu saja akan memperluas pelayanan pada masyarakat di Kutai Timur ya. Selanjutnya dapat memenuhi pelayanan keprofesionalan ataupun kebutuhan itu dalam jangka waktu panjang. Jadi misi masih menjadi misi ya. Untuk juga ada beberapa kemarin pernah menjadi kerjasama dan masih terkendala dengan apa namanya kondisi ya, baik COVID-19 ataupun pembiayaan banyak faktor yang mempengaruhi bagaimana sebuah lembaga bisa bekerja sama dengan unit apa lembaga-lembaga luar lainnya ya dalam peningkatan SDM. Jadi butuh support yang besar baik dari dalam maupun dari luar internal maupun eksternal Ubinsa itu sendiri. Apa sih Mem unit pembinaan bahasa apa namanya Ubinsa ini isinya apa aja gitu ya? Ini dia beberapa programnya banyak akan tetapi ada beberapa yang program wajib dan ada beberapa merupakan program tambahan ya bentuknya seperti itu. Bisa Anda lihat di situ ada baca tulis Al-Qur'an. Di tahun-tahun 2018 itu kita pernah mengadakan baca tulis Al-Qur'an. Nah, itu kemarin kita sempat mengadakan kerjasama di Tilawati. Proyeksinya untuk membantu para teman para peserta didik yang masuk di stasiunnya kan banyak yang backgroundnya ada yang SMK, ada yang SMA ataupun yang nggak punya kalau kita bilang nggak punya kemampuan basic ya bahasa Arab ya ataupun mengaji khususnya ya. Nah, gimana mau bisa bahasa Arab kalau ngaji aja masih begitu loh bentuknya. Padahal Anda itu notabene itu tulisannya tuh stay di bawah naungan jurusan Tarbiyah Syariah. Otomatis bau-baunya itu kan semuanya adalah keislaman toh. Bagaimana mau memahami pembelajaran di kampus ataupun khususnya bahasa Arab kalau Anda sendiri nggak mahir atau nggak mampu skillnya di baca tulis Al-Quran ini. Makanya kemarin sempat kita support akan tetapi progres yang apa namanya tuh perkembangan yang kita dapat itu nggak dapat gitu ya. Motifnya anak-anak nih sekarang intinya kayaknya mau dapatnya tuh gampangan gitu. Padahal kita berupaya untuk membantu Anda ya. Jangan sampai Anda malu nanti waktu diterjunkan di masyarakat, PPL, PKL, ataupun KKN nggak bisa ngaji, ya kan? Nah, itu dia. Setelah itu kita memberikan support yang besar di baca tulis Al-Quran ini untuk perkembangan yang lebih lanjut. Misalnya bisa lisensinya itu dipakai. Anda bisa melamar pekerjaan guru untuk menambah skill tambahan buat Anda ataupun progres yang baik dalam
keprofesionalan Anda. Matrikulasi, ada juga matrikulasi bahasa Arab dasar. Nah, ini nanti yang saya jelaskan lebih rinci. Ada kursus bahasa Arab, kursus bahasa Inggris, TOEFL, TOEFL, dan bulan bahasa ya. Dan juga ada tambahan juga, kemarin sempat ada tahfiz dan itu masih di apa ya, di perbincangan siapa yang mengurusnya. Pernah diajukan beberapa orang yang meminta, akan tetapi dengan kesibukannya akhirnya nge-lag. Padahal apa ya, para dosen di sini tuh qualified menurut saya, karena kebanyakan mereka adalah orang-orang yang terpilih ya masuk di STAIS ini. Oke. Baiklah, kemarin dulu kita sempat mengadakan program baca tulis Al-Quran dengan pola bentuk atau regulasi bagaimana sampai dengan dari awal sampai dengan finish ya. Itu tidak saya perbincangkan di hari ini karena kita masih melihat apa namanya, persyaratan atau pengajuan yang cukup lumayan pelik ya. Jadi kalau misalnya seandainya nanti kita diadakan baca tulis Al-Quran memang suatu kewajiban, maka adanya yang bentuknya seperti dulu, ada registrasi secara online. Register itu berarti mendaftar ya. Ada placement test. Placement test ini jangan Anda bilang bagaimana untuk placement test ya, sama seperti Anda nanti dikelompokkan apa tuh namanya, Anda ini ada di jilid berapa, kemampuan skill Anda sudah sampai mana gitu ya. Lalu nanti setelah dikelompokkan baru di apa namanya, masuk di proses pembelajaran secara offline maupun ujiannya, baru Anda melaksanakan ujian akhir dan mendapatkan lisensi sertifikat yang sesuai dengan skill Anda ya, bentuknya seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke matrikulasi bahasa Arab dasar. Apa itu sih matrikulasi bahasa Arab dasar? Udah tahu kalau yang masuk di STAIS itu basicnya dari tahun ke tahun banyak terjadi apa namanya kesulitan baik peserta didik maupun pengajarnya ya, dosen pengajarnya. Kita tugasnya di Ubinsa ini hanya membantu. Kemarin Anda membayar 150.000 bukan? Di awal pendaftaran untuk uang bahasa. Maka kita plot uang itu pure untuk kegiatan seperti yang khususnya ya di tahun ini untuk matrikulasi bahasa Arab dasar. Apa tuh matrikulasi bahasa Arab dasar? Adalah pembelajaran tingkat dasar ataupun pembekalan ya bagi peserta didik. Tetapi ini tidak akan bisa kita laksanakan di tahun ini sama seperti yang lain itu pada awal-awal ini, tahun-tahun yang terdahulu 2019 itu sempat kita laksanakan dan itu deal bisa. Karena ring waktu tidak bermasalah, waktu itu belum corona ya, belum ada pandemi ya. Nah, saat ini terjadi pandemi, tahun kemarin kita melaksanakan secara online. Tetapi ini harapan besar bagi kami pengelola itu bisa diadakan matrikulasi ini secara tatap muka ya, karena mengingat sekolah-sekolah udah pada buka. Jangankan kalau Mem lihat di tetangga Mem ini sekolah TK PAUD ini sebelah ini udah pada masuk sekolah ya, apalagi kita yang namanya mahasiswa ya, yang udah kemarin ada dosis untuk remaja ya, yang udah kemarin lebih kurang 100 orang lebih itu mungkin kemungkinan ataupun yang banyaknya mahasiswa yang jadi guru itu udah dapat dari dinas ya, dinas kesehatan bentuknya seperti itu. Nah, jadi apa sih fungsi matrikulasi ini? Nah, targetnya adalah ujung-ujungnya kita membutuhkan matrikulasi ini untuk dapat sertifikat. Sertifikatnya untuk apa, Ini apa namanya, untuk PPL. Kalau di tarbiyah untuk PPL, kalau di syariah itu untuk PKL, ya, semester 7. Nah, ini juga bisa dipakai untuk bisa jadi untuk menjadi prasyarat KKN, ya, KKN atau KKL ya, kalau anunya kita sekarang. Ya, PPL itu apa, Nanti Anda bertemu di semester 7, PPL dan PKL. Oke. Syaratnya adalah apa tuh namanya? Gimana sih, matrikulasi ini berjalan? Pertama, nanti Anda harus melaksanakan registrasi, ada placement test, ada proses belajar, ada ujian. Selanjutnya saya jelaskan di sini. Lihat bagaimana cara Anda untuk mengikuti matriculation atau matrikulasi bahasa
bahasa Arab dasar ini ya. Pertama itu kalau kemarin itu ya di-share link di PMB, grup PMB STAIS kemarin toh, ya. Nah, itu tolong itu masuk di situ. Kan sudah kemarin udah mem wanti-wanti masuk ada Mbak nanti diurusin juga sama apa namanya? Pengurus juga administratif dari apa namanya? Ubinsa itu. Join WA group ya. Join WA group yang ada tulisan registrasi, matrikulasi. Nah, chatnya di situ, di dalam itu saya ngelihat ngechatnya itu ngechat apa? Ngechat masalah yang kosong yang bukan ada urusannya dengan Ubinsa ya. Jadi kita itu nanti takutnya kalau Anda ngechat di grup matrikulasi registrasi matrikulasi Ubinsa, begitu kita memberikan pengumuman dari Ubinsa itu tertimpa. Ya toh? Nah, banyak ngomongnya juga yang menurut saya itu kayak bukan mahasiswa, ngomongnya tuh banyak nggak sopan menurut saya bentuknya ya. Ranahnya itu ranah akademis. Jadi coba Anda pikirkan kembali. Tinggalkan background Anda yang dari mahasiswa kah atau latar belakang dari luar. Ini udah ranahnya kampus ya, akademisi. Jadi harus bahasanya yang sopan di situ. Apa yang perlu diomongkan, diomongkan. Kalau nggak perlu nggak usah. Cukup japri dengan siapa teman Anda di dalam situ gitu ya. Nggak usah di-share-share di grup registrasi bahasa Arab, matrikulasi bahasa Arab dasar ya. Udah itu kita registersnya bagaimana mem? Kalau udah join di WA group, nanti ada di sekitar mungkin beberapa minggu lagi itu ada registrasi atau kita akan mengukur. Jadi jangan takut ya, Anda tidak harus dapat nanti ada beberapa soal yang saya berikan secara link ujian ya, namanya placement test di situ. Kita pertama ini melakukan register dulu. Register itu mau tahu backgroundnya Anda apa. Ya, backgroundnya maksudnya Anda sekolah di mana, apakah Anda ini pesantren ataukah apa gitu ya, atau sekolah umum ya, ataukah MA, bentuknya seperti itu. Gak apa-apa, tulis apa adanya. Registrasi itu sama seperti Anda mengisi biodata ya, biodata Anda ya. Nah, selanjutnya untuk ikut matrikulasi itu ada placement test. Placement test itu bagaimana, Mem? Ada tes-tes yang saya berikan berbentuk Google Form ya. Tesnya ini jangan coba-coba untuk mencontek atau melihat buku. Jadi sesuai dengan kemampuan Anda aja. Karena placement test ini tujuannya mengelompokkan Anda misalkan dari 200 berapa itu? 30 kah atau 200 berapa ini? 18 kah? Saya nggak tahu ini berapa totalnya. Karena belum ada yang join masuk di grup WA itu masih nggak stabil ya ininya apa tuh namanya tuh jumlah totalnya ya yang masuk di situ. Nah, di placement test ini Anda akan dituntut untuk menjawab soal bahasa Arab. Nggak apa-apa kok cuma pilihan ganda, berapa soal aja. Untuk melihat kemampuan Anda seberapa jauh. Paham ya? Kalau udah didapat ya, kemampuan tesnya, oh misalnya si siapa ini? Andi misalnya. Oh Andi, kan nanti ada kelas itu kita interval. Dari kelas A yang paling tinggi scoringnya atau kelas A sampai dengan kelas G misalnya seperti itu. Dari kelas A itu kita kelompokkan itu yang pinter sama yang pinter, ya toh? Yang scoringnya 100, 90. Kelas B yang 80 sampai berapa? Yang C 70 sampai berapa bentuknya. Paham ya? Jadi tujuannya kita bukan untuk menandakan kalau Anda ini bodoh, bukan. Walhasil untuk apa? Nanti prosedur pengajaran para dosen untuk mengajarkan Anda itu disesuaikan dengan level kemampuan Anda. Paham ya? Nanti kalau Anda itu ya ngisi di placement test itu botek-botek atau bohong-bohong ya. Kalau orang sini tuh bilangnya botek-botek, anak-anak kecil bilang ya. Dari kalau bohong-bohong misalnya aku nyontek nih sama sama Rama Dawati gitu kan. Andi nyontek sama Ramadawati yang tamatan pesantren yang pinter. Sementara Andi dari SMK misalnya. Kemampuan Andi kalau asli misalnya 20 ya poinnya ya kan. Dapat skornya 20 tes itu. Tapi karena dia nyontek sama Ramadawati mau sekelas. Oke, Ramadawati dapat scoringnya misalnya 90. Saya taruh di kelas A, nanti kamu tumbang di situ. Seleksi alam yang terjadi. Paham ya?
Nah, kamu nggak bisa mengikutinya karena dosen atau tutor yang saya pilih pun untuk di kelas A itu berbeda dengan kelas-kelas yang di bawah. Paham ya? Nah, jadi kalau kelas A karena kelasnya pinter, apa namanya tinggi kemampuan anak-anaknya, maka kalau sehari misalnya di kelas D itu pembelajarannya 2 bab, tetapi kalau di kelas A itu mungkin apa namanya 4 bab itu bisa ditelan dalam jangka waktu 1 jam saja tatap muka. Mampu nggak Andi misalnya? Kan nggak mampu pasti toh keseret-seret ya. Walhasil apa? Waktu ujian Anda nggak lulus. Nanti ada ujiannya ya. Jadi lebih baik Anda jujur-jujur dalam placement test. Ma'am, selanjutnya kita join in class. Join in class itu Anda join di situ, udah join di dalam situ, itu nanti udah tahu kelasnya penempatan. Misalnya si Andi ada di kelasnya C, ya. Si Ramadawati ada di kelasnya misalnya kelas A sesuai dengan scoringnya, ya. Itu nanti ada pengumumannya lagi. Bisa apa namanya? Nanti ada apa namanya? Administrasi apa namanya? Mbak admin namanya Mbak Nurhayati itu nanti menginfokan ataupun saya itu baik di share di grup ataupun Anda bisa lihat ke STAIS langsung ya ditempel di papan pengumuman. Jadi jangan miss. Makanya jangan banyak ngoceh yang enggak itu di grup join WA register itu, register matrikulasi. Nanti info apa enggak tahu ketimpa ya. Nah, itu anunya. Makanya saya bilang rasanya mau saya unmute tapi masih rasanya manusia juga ya. Apa mau saya mute semuanya tapi masih manusia juga. Saya kasihan ya kan karena masih baru gitu kan. Selanjutnya, habis join in class nanti saya akan memberikan buku. Nanti Ubinsa akan memberikan buku ya. Buku cetaknya ini wajib diambil di Sekolah Tinggi Agama Islam Sangatta itu di kantor Ubinsa. Ya. Nah, bagaimana sih Mem prosesnya? Kalau registrasi itu online sifatnya, placement test ini online, join in class ini pengumumannya bisa online dan offline, maka bookshare ini sudah offline. Nah, saya berharap sekali ini nanti kita akan mengadakan matrikulasi itu di saat karena ini terbentur ya. Bentar lagi tanggal 20 Anda sudah masuk kuliah kan? Ya toh? Lebih kurang seperti itu ya. Maka itu akan terjadi kapan nih matrikulasi gitu kan? Jadi kita akan mengadakan di saat Anda pure benar-benar tidak ada mata kuliah. Kapan itu Mem? Di saat Anda sudah menyelesaikan UAS di semester 1. Nah, jadi mau masuk semester apa namanya? Genap ya, di minggu setelah ujian itu menunggu hasil, maka Anda akan join pada proses pembelajaran. Berapa lama sih, Mem? Sama seperti kita kuliah, wajib itu 16 kali tatap muka, ya. Tetapi karena kita hanya datang itu kok cuma datang kok cuma 1 meeting gitu ya. Makanya itu nanti diserahkan kepada pengajar biasanya minimal itu 2 kali tatap muka. Kalau 2 kali itu berturut-turut dari 8 hari itu berturut-turut tidak ada pemberhentian atau penjedahan di situ ya. Nah, 8 hari berturut-turut 8 dikali 2 itu 16. Jadi hitungannya di dalam kelas itu 1 meeting itu 2 kali tatap muka minimal ya. Kalau dosennya mau sampai sore kan terserah bentuknya itu. Nah, jadi harapan besar kepada Anda sekalian, kita akan meregistrasi Anda melihat dari sejak ini nanti penelusuran kami background Anda itu apa namanya estimasinya bisa tatap muka itu dikarenakan apa? Pengajaran bahasa Arab yang sudah diuji cobakan kemarin waktu online itu tidak memberikan dampak yang apa ya signifikan. Jadi banyak anak yang gagal dikarenakan nggak bisa masuk, jaringan lah, apalah. Akhirnya anak-anak terkondisikan wajib hadir sama seperti perkuliahan. 16 kali tatap muka. Oke, bisa 1 hari aja nggak masuk kalau tatap mukanya 2 meeting. Lebih dari itu Anda dinyatakan gugur dan Anda akan mengulang di semester depan ya dan membayar nominal yang
apa namanya ditetapkan sama seperti maba tahun 2022 bentuknya seperti itu ya. Nah itu repot, jadi lebih baik repot-repot sekarang, jangan seperti kakak tingkat itu. Kalau nanti itu banyaknya kakak tingkat di luar ini nggak kapok-kapok ya, udah 2019 nggak ikut, 2020 kemarin itu harusnya ikut, nggak ikut juga, bukan nggak ikut, masuk nggak bayar, setengah jalan tinggal ngilang. Padahal kewajiban matrikulasi ini besar untuk prasyarat. Paham ya? Kalau Ubinsa sudah bilang itu kewajiban, kita tugasnya untuk membantu Anda. Ini kalau orang mau ditolong tapi nggak mau, nah ya itu terserah sendiri. Oke. Yang selanjutnya, di teaching proses ini, tutor yang diberikan dari kelas A sampai apa namanya? Kelas terakhir itu adalah tutor atau dosen-dosen Anda sendiri yang qualified, yang telah melalui dari ujian kami atau tes ya. Jadi dipilih bukan karena apa? Karena kemampuan ya testingnya, bukan karena apa. Kalau Anda bilang kok ibunya titelnya kok bukannya ini nih, bukan LC, kok ini, kok itu. Tetapi memang udah melalui tes. Dan ini tolong ini siapa ini yang nyoret-nyoret layar ini nih, kayak nggak sopan aja nih. Kalau anak kecil bisa anu nih, nggak apa-apa aja saya. Apa itu? Nyatetnya itu di anu aja, di kertas itu. Kenapa nyoret-nyoret di sini itu anunya? Halo? Ya, selanjutnya coba itu panitia itu diurusin itu, dikasih apa komen kah itu di mana itu? Masa adiknya ini sampai nyoret-nyoret ke layar ini anunya tuh. Selanjutnya ini apa namanya? Teaching prosesnya ini itu berkelanjutan selama 16 tatap muka ya. Berarti kalau kita bagi 2, 16 itu 8 hari. Mulainya jam berapa, Mem? Nanti itu kita kondisikan, kita atur jadwal ya, yang yang apa namanya aslinya, karena apa uh, yang saya hafal ya tidak hadir. Paham ya? Nah, jadi Anda harus bukan in time. In time itu kalau misalnya Anda masuk ke kelas, masuk ke kelas misalnya pukul 8 Anda masuk kuliah. Tetapi apa namanya yang dikatakan in time, begitu Anda melangkahkan kaki di pintu ya, itu pukul 8 itu masih disebut in time. Pas-pasan gitu. Makanya diberikan itu on time. Tahu nggak on time? Bukan on time itu yang in time tadi. On time itu kalau bisa 10 menit, 5 menit sebelum kita mulai pembelajaran Anda sudah di situ. Paham ya? Nah, jadi kalau memang ada terjadi trouble, Anda bisa memberikan konfirmasi. Itu yang saya lihat. Makanya kemarin itu banyak mahasiswa nggak tahu diri. Jadi waktu di awal perkuliahan atau matrikulasi ini udah diberikan. Diberikan apa? Diberikan yang namanya kontrak kegiatan, kontrak program dan tidak bisa dilanggar. Paham ya? Nah, itu dia. Jadi kalau kontrak sudah diakui, itu kan sama seperti perjanjian. Jadi kalau anu ya salah sendiri gitu ya bahasanya. Bagaimana Mem tesnya? Tesnya itu akan ada di meeting terakhir. Penilaiannya bagaimana Mem? Kenapa kok saya bisa nggak dapat sertifikat? Kok kenapa saya nggak lulus? Gitu ya. Pertama penilaiannya dari apa? Kehadiran. Ya, persentasenya tuh nyampe nggak sekitar 80 atau sampai 90%. Ya toh? Yang kedua, keaktifan di dalam situ. Kalau nggak aktif, ya, selesai Anda nggak bisa ditolong bentuknya. Setelah itu ada nilai UAS. Ya, setelah itu yang pasti Anda harus disiplin dan punya tata krama. Paham ya? Jadi matrikulasi ini sama seperti kuliah pada umumnya, ya. Hanya sifatnya 8 hari kita padatkan, ya. Nah, ini ada info yang selanjutnya itu sertifikat akan diberikan
setelah insya Allah sebulan setelah Anda melaksanakan kegiatan tersebut, ya, karena masih input nilai, nunggu-nunggu nilai dari para dosen dan percetakannya enggak di sini. Makanya kemarin ada beberapa makhluk yang datang ke kantor Ubinsa itu meminta sertifikat. Sertifikat sudah diambil teman, tapi nagih di situ. Nah, kehilangan sertifikat. Kehilangan sertifikat. Makanya kalau nanti ngambil sertifikat, ambillah sendiri. Jangan titip-titip sama teman. Paham nggak? Karena kalau dititip sama teman, temanmu yang menghilangkan. Kamu larinya ke kami. Paham ya? Kami tidak akan menerbitkan sertifikat selanjutnya. Dan hanya bisa membantu Anda dengan surat keterangan saja. Paham ya? Tujuan matrikulasi membantu Anda agar apa? Agar bahasa Arabnya baik. Entah kamu tuh siapakah, mau hafiz kah, mau hafizah kah, berapa apalah, ya itu terserah. Toh Anda nanti akan di placement test, ya toh, di tempat-tempat kan, bukan? Jadi Anda tidak akan bersama dengan yang kemampuannya di bawah, karena kasihan kemampuannya akhirnya apa? Gurunya nanti sibuk ngeladenin kamu, karena waktu ditanya, itu cuman kamu aja yang pinter, yang biasa, yang bisa ngerti, ya kan? Yang bisa jawab. Sedangkan yang kurang itu apa? Bengong kayak sapi atau bagaimana? Nanti itu terjadi waktu Anda kuliah, oke? Jadi mulai sekarang udah ada preparation ya. Preparationnya adalah persiapan kalau tidak ada di sekolah tinggi, kalau sampai tidak ada basic apa namanya tuh pembekalan program baca tulis Al-Qur'an di SAIS, maka itu diharapkan waktu perkuliahan ini berjalan di awal-awal itu Anda harus bisa mengaji. Ya. Nah, kemungkinan besar di semester apa tuh hal yang paling terbesar itu ada kita namanya apa namanya komprehensif ya Ki ya. Komprehensif. Di komprehensif itu adalah ujian apa namanya mata kuliah ya yang udah pernah Anda jalani, baik yang sifatnya syariah ataupun keislaman, ada yang sifatnya umum. Nanti itu disuruh ngaji, kalau nggak ngaji nggak lulus, nanti nggak bisa ngaji. Nah, jadi dari munakosa itu larinya kemana? Sorry, dari komprehensif itu larinya kemana? Larinya ke munakosa. Munakosa itu apa sih, Mem? Munakosa itu adalah ujian akhir, ujian skripsi itu nah. Jadi kalau nggak lulus munakosa lah kayak apa? Ya, nggak bisa ngaji. Nah, paham ya? Nah, Mem, apalagi sih kepentingannya kok matrikulasi ini amat penting selain untuk menopang sertifikat, untuk membantu Anda belajar di kelas. Anda tahu kan, waktu Anda lihat belangko pendaftaran itu berapa. Jadi kalau masuk kuliah itu yang ditanya, nanti kalau kuliah sampai semester akhir itu berapa banyak SKS dan mata kuliah apa yang harus Anda hadapi. Jadi Anda udah berpikir strategi Anda, oh saya ini kurangnya di bahasa Arab, ya toh? Oh saya ini kurangnya nggak bisa ngaji. Oh saya ini kurangnya bahasa Inggris gitu kan, ataupun ilmu-ilmu yang statistik misalnya. Anda harus punya background untuk menghadapi itu. Perkuliahan yang ada di kelas itu cuma berapa persen aja yang bisa masuk nyantol di kepalamu. Apalagi kalau udah belajar udah tua-tua kayak gini nih. Udah beku ya. Udah banyak apa namanya makan petsin. Nah, jadinya ya Eki nih banyak makan petsin kayaknya. Enggak, Bu. Jadinya kalau bisa lebih baik mulusnya perkuliahan Anda itu tergantung dari motif. Mau Anda itu dari mana kuliahnya, ya, maupun swasta ataupun negeri, semua orang itu bisa melaluinya. Lulus ya nak ya. Akan tetapi apa? Tergantung dari bagaimana Anda mengupload diri Anda sendiri. Ya. Nah, jangan nanti kalau biar aja dah, yang penting lulus. Nah, nanti megang ijazah, tahu-tahu nggak bisa apa? Kok melamar di sini kok saya nggak lulus? Kok aman ini? Ya, itu karena apa? Bukan dari dosennya ataupun dari lembaganya, tetapi dari dalam diri Anda yang nggak bisa mengupload. Paham ya? Oke, udah jelas ya. Nanti kita lanjutkan sesi tanya jawabnya. Selanjutnya ada kursus bahasa Arab, ini disediakan bagi yang mau. Oke, bagi yang mau.
Jadi ada pembayaran, ada pemberian apa tuh namanya tutor ya bentuknya, ada pembayaran atau registrasi. Tidak diwajibkan untuk saat ini. Akan tetapi yang seperti yang saya bilang tadi, berapa orang yang Anda mau setelah matrikulasi bahasa Arab Anda rasa, oh ternyata ya kemampuan bahasa Arab saya ini kok harus diupload lagi ya, ditambah ya. Kalau kita bilang itu ditambah speknya, speednya gitu kan, maka saya maunya ini kursus bahasa Arab. Nanti kita tim Ubinsa itu banyak ya, pengajarnya banyak. Nanti kalau memang betul-betul ingin merasakan, oh ini penting, oh ini saya ini harus maju. Untung di STAIS itu apa namanya? Ya, itu silakan Mbak Nur. Mbak Nur Hayati itu staf administrasi saya, nanti bisa menghubungi beliau itu. Beliau itu apa namanya? Alumni dari STAIS juga. Nah, itu dia. Jadi kemampuannya juga lumayan ya untuk bidang-bidang bahasa. Jadi selanjutnya tingkatannya sama seperti yang kursus bahasa Inggris ya. Ada tingkatan bidaya, wusto atau mutaqaddim ya. Mutaqaddim. Nah, itu dia. Nanti dipilihkan tutornya. Nah, bagaimana Mem dengan yang ini? Matrikulasi ini udah include kemarin untuk 150.000. Hanya Anda harus menjalani prosesi ini semua aja. Oke? Tetapi kalau kursus bahasa Arab, ini sifatnya sudah penarikan mandiri. Paham ya? Penarikan sendiri saat Anda menginginkannya. Ya. Nah. Masuk dulu ya, Bu. Iya, kenapa? 15 menit lagi waktunya tanya jawab, Bu. Iya ya, Iya, siap, betul. siap. Tinggal dikit lagi ini. Siap, Ya. siap. Selanjutnya itu ada fungsi TOEFL. Nanti di semester 7 ya, 6 dan 7 itu ada tes namanya TOEFL. Ya. TOEFL itu apa? Tes untuk kemampuan bahasa Arab sebagai bahasa asing. Untuk apa sih Mem itu TOEFL? TOEFL itu persyaratan untuk ini nah. Tes preparation-nya kita kasih. Halo Eki, suaranya masuk. Tes preparation-nya, ada tes preparation, itu akan mengalami tes sebanyak 3 kali. Loh kok Mem tesnya 3 kali yo? Tes itu sekali targetnya itu scoringnya 400. Kalau di kampus lain itu sudah 450 ya. Tesnya pertama itu 400. Ya, sorry. Tes pertama itu scoringnya harus mencapai 400. Oh, belum berhasil. Lalu lanjut ke testing yang kedua. Oh, scoring saya masih 350. Testing ketiga, misalkan scoringnya nyampe 400. Berarti Anda dapat sertifikat dengan bertuliskan 400. Oke? Tetapi kalau memang Anda itu baru tes ke-1 aja udah pinter, udah dapat scoringnya 400, ya sudah sampai di situ aja, sekali aja ikutnya. Oke? Nah, itu nanti diberikan sertifikat ya. Nah, apa sih peruntukannya? Ya ini peruntukannya untuk syarat munakosyah ataupun ujian skripsi. Wajib. Nanti ada kapan nih Mem? Semester 7. Nah, itu dia. Selanjutnya, kursus bahasa Inggris juga dipersilahkan bagi yang mau. Nanti tutornya dicarikan. Nah, bagaimana Mem? Bukan hanya bahasa Arab saja. Tesnya itu juga ada yang untuk bahasa Inggris ya kan? Nah, bahasa Inggris gimana Mem? Apa namanya? Tes preparation sama tes seperti tadi baru juga munakosyah ya. Jadi kalau skornya belum nyampe 400, maka kita oh Mem, kok tes pertama skornya 300, tes kedua 350, kok tes ketiga tuh 375. Ya udah, Ubinsa akan mengeluarkan surat keterangan atau sertifikat yang menandakan scoringnya Anda tertera itu. Dan jurusan akan menerima. Paham nggak? Anda udah 3 kali dan mendapatkan sertifikat, walaupun targetnya mencapai scoringnya 400 ataukah tidak, tetap dikeluarkan sertifikat apabila udah 3 kali. Kalau yang kurang mampu ya, kurang kemampuannya ya. Tapi kalau memang yang mampu di testing ketiga udah nyampe 400 ya dikeluarkan karena prasyarat untuk munakosyah. Jadi 2 ya persyaratannya itu. Selanjutnya ada program tambahan seperti tahfiz dan program bulan bahasa. Di sini biasanya ada banyak-banyak lomba dan ini masih karena ini makanya ditulis tambahan karena masih proses apa sih ini gitu ya anunya kira-kira bisa berlanjut atau tidak. Oke. Selanjutnya ada Ubinsa Office di sini.
Ubinsa Office ini ada di lantai 2. Memang kemarin itu belum ada tulisannya ya. Mohon maaf Kasihan Bu, juga yang ke sana. Mam Anggra. Kenapa? Halo, ya Bu, waktunya sudah habis Bu. Ini waktunya tanya jawab. Iya, tadi kan Ya, timingnya saya itu Anda ambil di timingnya saya mau masuk presentasi di dalam ini Anda itu mengambil waktu tadi 5 menit. iya. Ya toh? Berarti kita anu aja kan nggak apa-apa aja kan nggak jadi masalah waktu saya mempresentasi kan nggak terlalu banyak juga yang nanya kemungkinan kalau saya sudah jelas. Oh, Iya toh? siap, siap, siap. Oke. Iya, jadi apa namanya rule-nya berjalan aja. Yang penting kan saya targetnya jam berapa itu selesai toh bentuknya. Nanti kalau ada permasalahan misalnya pertanyaan yang nggak bisa saya jawab, Anda cut di waktu yang tutup, kita ngechat di ruang apa matrikulasi registrasi bahasa Arab dasar ya toh. Bentuknya seperti itu. Nah, jadi cukuplah di situ. Oh iya, siap. Kalau nggak jelas di sini kan kalau saya nggak ngomong itu susah ngetiknya nanti di ruang registrasi itu toh. Ubinsa Office itu ada di second floor, lantai 2, gedung utama atau main building, rektorat. D-nya dari mana? Dari hari Senin sampai dengan Sabtu. Bisa mbaknya ataupun Ubinsa itu buka di hari Senin sampai dengan Kamis. Nah, terkadang kami bekerja di rumah ya karena kemarin kita modelnya masih PPKM ya bentuknya. Jadi ada yang bekerja di rumah ya bentuknya. Jadi tetap kita melayani hari Sabtu tetapi itu Jumat dan Sabtu itu tetapi di rumah secara online berarti ya. Be polite. Jadi kalau di sana itu mau Anda di ruangan maupun di luar maupun di online itu harus polite, harus sopan ya. Do not argue, jangan bohong-bohong, jangan banyak-banyak komentar ya. Yang penting-penting aja kalau ngomong. Lihat ini, do not enter the office. Gak usah masuk ke dalam kantor, cukup ketok aja pintunya, nanti kami layani. Paham ya? Karena office itu ruang terbatas, banyak soal-soal di situ ya. Nah, use mask. Kalau ke kampus, mau ke kantor itu pakai masker. Jangan pakai t-shirt. Tahu t-shirt? Kaos ataupun jeans, celana jeans. Paham ya? Nah, biar kamu pakai jilbab, aku nggak melayani. Kami nggak melayani kalau yang pakai kaos suruh pulang. Terus selanjutnya itu kalau yang laki-laki yang rambutnya gondrong-gondrong ataupun diwarnai nggak dilayani. Paham ya? Menurutnya. Selanjutnya usahakan ya Anda sudah divaksin COVID karena ada kemungkinan bulan apa masuk di perkuliahan baru nanti ya maaf di apa namanya 3 bulan kemudian saat kita matrikulasi itu kita nyatakan online dan Anda paling tidak udah divaksin. Paham ya? Udah divaksin. Paham ya? Nah, itu dia. Itu aja pesan saya. Untuk kontak number, ini nomornya saya. Bisa nanti tanya di bawah apa di chat gitu. Ini Mbak Nur Hayati. Bagi yang belum join di registrasi grup WA, segeralah join biar Anda terdata. Ya, kalau enggak silakan ngulang di tahun berikutnya dan bayar kembali. Paham ya? Oke, itu aja dari saya. Ada pertanyaan? Silakan. Itu Eki. Makasih, Mem. Langsung saja untuk Honai. Udo Cio Iyo. yang ingin bertanya atau ada yang ingin ditanyakan langsung saja ya. Banyak ini. Bisa cepat ya. Siapa itu? Speakernya itu apa di unmute sama mereka itu anaknya. Itu banyak itu. Ada Ahmad Nur, ada Teguh Santoso. Teguh. Untung kah? Ya, untung itu. Kelana untung, kelana untung. Ya, boleh. Lada. Ya, silakan cepat anunya. Oke, kedengeran nggak suaranya? Ya, ya. Oke, saya mau bertanya, kan tadi syarat dari Tapi kelulusan suaranya mirip aneh, mirip Fatal. Aduh, ini coba tolong suara siapa ini masuk-masuk ini. Oke, Ya, silakan. kan tadi kan katanya syarat kelulusan dari PPL dan KKL kan harus mendapatkan sertifikat dari Ubinsa. Terus bagaimana kalau ada mahasiswa yang belum bisa baca tulis Arab sama sekali, apakah dari progres dari Ubinsa tersebut akan
membimbing mahasiswa tersebut sampai bisa. Sudah, itu Ya. aja. Cukup ya. Ya, makasih. Langsung saya jawab ya, Eki ya. Siap, siap Bu. Siap Mem. Jadi untung kan udah Mem jelaskan, paham ya? Dijelaskan tuh begini, Ubinsa memberikan pelayanan, paham ya? Nah, pelayanannya ini bukan Anda itu kan berkutak-katik dengan ini ya, apa sertifikat gitu kan, bentuknya seperti itu. Sebenarnya yang kita harapkan itu kita memberikan bantuan, ya toh? Udah jelas notabene kita bantuan. Bantuannya bagaimana? Kita mengadakan matrikulasi, ya toh? Nah, Anda harus ikut dan sertifikat itu Anda harus lulus di situ. Nah, kelulusan Anda bukan berarti begitu Anda masuk, nanti Anda rasakan waktu Anda di situ. Saya melihat untuk ini kayak enggak positive thinking gitu. Nah, atas matrikulasi yang akan dijalankan. Saya pasti nggak bisa deh, Mem, gitu kan. Oh, saya nggak lulus deh, Mem, gitu. Padahal Anda itu waktunya panjang untuk mencapai semester 7 toh. Iya toh, ini kan baru semester 1. Kenapa? Sudah sudah stres ya kayaknya. Ya. Jadi intinya di awal Untung ikut matrikulasi itu sudah terdetek kemampuan Untung dan dicarikan dosen ya yang sesuai dengan kemampuan Untung. Banyaknya mahasiswa kami ya itu yang dari tahun ini ya 2 tahun ini itu mengikuti matrikulasi yang saya programkan itu udah banyak kemajuan waktu di kelas ya. Nah, di kelas makanya saya bilang kalau terasa kurang Ubinsa akan menyediakan kursus, tetapi kursusnya berbayar. Kan tadi jelas itu bentuknya. Oke, untuk menunjang. Jadi bukan hanya Anda itu memang harapan Mem tuh ya. Harapannya tuh tetap kita memfollow up ya. Jadi kemampuan Anda udah matrikulasi 1 sayang gitu ya. Mungkin maksud Untung kan. Gimana kalau tetap terjaga kemampuannya itu ya. Ada kegiatan-kegiatan matrikulasi selanjutnya. Ya iya, makanya ada namanya kursus bahasa Arab. Ya, paham ya? Hanya sifatnya itu di luar pembayaran awal ini, ya. Nggak gratis. Jadi saya yang akan mencarikan tutor bentuknya atau dosen pengajar Anda untuk menjaga kemampuan Anda. Jadi maksud Untung itu kan bukan cuma dapat sertifikat ya, biar nanti waktu di semester atas tetap bisa diterjunkan di masyarakat atau PKL atau PPL itu kemampuan bahasa Arabnya standar atau sesuai dengan yang dibutuhkan. Maksudnya Untung seperti itu ya toh. Nah, jadi solusinya adalah saat ini kemauan Untung. Oke? Kemauan Untung itu dia. Jadi kalau memang di Ubinsa, di STAIS ini kurang dapat, silakan. Masih banyak ada guru-guru atau dosen-dosen yang membuka kursus. Paham ya? Nah, itu dia. Banyak itu bentuknya. Oke? Cukup, Untung? Oh, iya. Makasih Mem. Selanjutnya Mungkin ya. cukup untuk materi Ubinsa. Terakhir Jam 9.55 ya? Saya jam 9.55. Bu, jam 8 sampai jam 9 aja. Pas. Oh. Kok di jadwal segitu ya? Jam 9.55 ya? Bentuknya seperti itu. Iya. Ya, selanjutnya. Satu lagi lah, kasihan nanti. Siapa? Iya. Mungkin satu lagi ya, yang ingin bertanya silahkan. CV. Cepat itu. Sufiatuls. Sufiatu. Yang mana itu? Sevi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Mam, kan unit Ubinsa itu sebuah unit pelayanan yang bersifat membantu ya, berarti kan nggak ada di KRS. Terus gimana registrasinya itu kapan, dan kita itu gimana biar nggak ketinggalan, soalnya kita kan pisah-pisah, ada yang jauh, ada yang dekat gitu. Itu bagaimana aja. Ya, sudah itu. Cukup? Ya, terima kasih. Ya, ada yang masih mau bertanya lagi kalau itu sudah dijawab sebenarnya. Satu lagi, Eki. Ya, Karena sudah dijawab itu tadi di paparan siapa saya. lagi ini?
Ada Kasihan yang ini ingin bertanya teman. lagi? Hah? Sri Rahayu itu loh. Sam Sulaiman, Sam Sulaiman. Oh, Sam Sulaiman ya. Apa Silahkan. Syam? Sam Sulaiman. Ya, sabar. Dianya lagi berupaya mencet itu tuh, nah, mute-nya Siap, itu. Sabar itu. Jarinya kebesaran itu. Coba Sam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi pas saat martikulasi bahasa Arab kita mengikuti pas daftar dan mengikuti ternyata tidak lulus. Nah, apakah kita harus mengulang tahun depan atau ada susulan agar bisa mengikutinya lagi tanpa harus tahun depan? Terima kasih. Oh iya. Oke, cukup? Iya, kita jawab yang punyanya Sri ya, Ki ya, langsung ya. Ya, Bu. Supaya Langsung dijawab. supaya agar nggak ketinggalan berita ya kan, makanya Anda itu harus join di grup registrasi matrikulasi bahasa Arab dasar. Kan sudah dibagi tuh apa namanya link grupnya itu ya, kemarin sudah join kan di apa PMB itu kan, udah banyak kan yang masuk. Nah, masuklah di situ. Makanya Anda itu harus punya teman, jangan Anda merasa sendirian. Ngechat dengan teman secara japri atau bagaimana, kenalan, itu memang ruangnya Anda. Paham ya, Sri tadi ya? Ah, siapa tuh? Sri apa siapa tadi? Nah, selanjutnya untuk Syam. Syam, ini bagus pertanyaannya. Syam sudah mengantisipasi gimana kalau nggak lulus aku ya. Nah, sudah berharap dia nggak lulus berarti ya. Nah, itu dia benar. Jadi intinya antisipasinya Syam, Anda ikutilah apa tuh namanya regulasi bagaimana perkuliahan atau program itu kegiatan belajar mengajar di matrikulasi. Banyaknya kakak tingkat itu males, banyaknya kalian itu di kepala kalian itu bukan motif untuk belajar, tetapi motif untuk mendapatkan sertifikat. Tahu dosen-dosen yang Anda hadapi itu killer-killer. Banyak yang ada yang tamatan dari Maroko, dari mana-mana. Bentuknya seperti itu, ya. Jadi kalau memang macem-macem males ngurusinya, berarti nggak mau belajar. Blacklist langsung, nggak lulus. Walhasil bagaimana? Kalau nggak lulus, nggak bisa kita mengadakannya lagi karena program itu berjalan di tahun program itu dilaksanakan, ya. Jadi nggak bisa ada susulan. Ya kayak dulu itu ada teman-teman yang misalnya ikut gelombang kedua kan. Nah, kalau gelombang kedua waktu itu karena kita mau mengejar waktu, udah dah. Jadi diikutkan di tahun depan dianya. Nah, jadi kalau makanya diharapkan itu luluslah itu di awal perkuliahan ya. Di waktunya. Jangan nyusul-nyusul, nggak ada ujian susulan ya anaknya. Oke, itu aja. Bagus pertanyaannya. Itu aja Eki. Ya, makasih Mem. Ya. Mungkin sekian ada atau yang terakhir closing statement. Ya, dari Mem ya. Cuman Ya. nasihat aja ya. Nah, jadi pertama yang saya tekankan Anda harus join di grup matrikulasi yang udah diberikan, ya kan? Nah, yang kedua, silakan nanti mengikuti prosedur apa saja yang diberikan di grup matrikulasi itu. Yang ketiga, Anda waktu perkuliahan mengikuti program harus betul-betul semangat, harus betul-betul intinya meluangkan waktu dengan tidak ada banyak ini dan itu. Karena kalau mengulang di tahun yang akan depan sama aja prosesinya begitu ya. Nah, bentuknya nggak ada perbedaan. Yang terakhir yang saya lihat, cobalah Anda sedikit lebih sopan dengan kami ya, baik dari administrasi ataupun dari administrasi kampus ya, administratif kampus ataupun dari Ubinsa itu sendiri. Luangkan hari-hari Anda betul fokus kalau menyatakan diri saya seorang mahasiswa di STAIS, maka tinggalkan sisi Anda yang dulu-dulu yang kurang memadai. Nah, memang tujuannya kami itu di STAIS ini
di stipe apa namanya maaf di Ubinsa ini bukan hanya untuk mengemban menjadi pelayanan, tetapi mencetak manusia atau SDM yang bukan hanya kemampuannya pintar di bahasa Arab ya ataupun bahasa Inggris, tetapi memiliki apa namanya manusia-manusia yang unggul ya, baik dari kemampuannya ataupun dari akhlaknya. Oke. Ya, makasih Mem. Itu aja. Sekian ya dari penyampaian dari Mem Anggra. Saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wallahul musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, walaupun saya nggak dianu ya. Oke, itu aja dari saya. Bingung juga itu. MC-nya udah tutup tapi saya juga nggak dipersilakan nutup langsung. Ya, ya itu aja ya. Bingung saya regulasinya di sini. Oke. Itu aja dari Mem. Nanti kita berjumpa kembali. Tolong vaksin ya, Nak ya. Jangan sampai nggak vaksin ya. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi lain hari itu yang seorang nanti. Ya, semuanya nyanyi ya. Udah. Selamat jalan, hati-hati di jalan, semoga selamat dan aman sampai tujuan. Udah, Cio, semuanya ikut menyanyi ya. Diberi umur Pakai undur diri. dan orang saling mendoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, materi selanjutnya adalah
orientasi perpustakaan STAI Sangatta Kutai Timur. Sebelum masuk ke pemateri, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Erika Rahmawati Sari. Saya jurusan Tarbiyah, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Saya akan membacakan kurikulum vitae dari pemateri. Nama Trivelina MPD, tempat tanggal lahir, Curup 2 Mei 1988, alamat Jalan Dayung 5, Gang Dayung 5A, nomor 106. Nomor telepon 0853 64 04 8653. Riwayat pendidikan SDN Negeri 88 Curup, SMP Negeri 13 Curup, SMA Negeri 2 Arga Makmur, STAIN Curup, Universitas Negeri Padang. Pengalaman organisasi Dharma Yukti Karini, PMII, Ikatan Konselor Indonesia. Moto hidup, tidak ada usaha tanpa pengorbanan, tak ada pengorbanan yang sia-sia. Tepuk tangan semuanya. Ya, baik. Kepada Ibu Trivelina, dipersilahkan. Ini mikrofon. Baiklah, itu sudah dicek. Sudah dicek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kita nggak dengar ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saya seperti bicara sendiri ya, nggak ada laptop yang bisa kesini kan. Oke, apa kabar semuanya? Tidak terlihat. Alhamdulillah ya, saya sangat senang sekali. Yang pertama bahagianya karena dipercaya oleh panitia dalam rangka ikut berpartisipasi untuk mensukseskan prospek di tahun ini, sehingga pada tahun ini saya dapat mengisi materi terkait dengan orientasi perpustakaan. Dan kepada mahasiswa baru saya ucapkan selamat bergabung di STAI Sangatta Kutai Timur dan selamat menempuh proses untuk menjadi orang yang lebih bermanfaat lagi di kemudian hari. Saya sangat bahagia sekali karena sekarang bisa berjumpa meskipun melalui masih dalam online ya, kita penjelasan bertatap muka itu masih semuanya via daring, namun tidak mengurangi semangat kita ya untuk mengikuti prospek di tahun ini. Ya syukur alhamdulillah, meskipun sekarang hari Minggu semua panitia juga hadir semua ya, hadir semua ini ya. Ya, hadir semua, dan nanti adik-adik tingkatnya yang sekarang baru masuk memulai prosesnya bisa nanti mengikuti jejak kakak-kakaknya yang sekarang justru sibuk mengurusi kepanitiaan prospek. Oke, baiklah. Saya langsung saja ya masuk ke orientasi perpustakaan STAI Sangatta Kutai Timur. Oke, namun sekedar informasi saja, saya sama mahasiswa baru ini sama-sama baru ya. Saya juga baru di perpustakaan dan kalian pun baru juga di STAI Sangatta Kutai Timur. Jadi ya sama-sama kita untuk dapat memperbaiki diri kita dan dapat juga bermanfaat baik untuk orang lain dan juga untuk lembaga kita ya ke depannya. Oke. Langsung saja,
saya akan menjelaskan, mengorientasikan secara ini ya, karena kita ini kan belum tatap muka, jadi saya tidak bisa mengatakan bahwasanya orientasi kita ini menyeluruh, karena kalian seharusnya kan datang ke perpustakaan, nanti dijelaskan perpustakaan itu seperti apa. Namun insya Allah semoga nanti apa yang akan saya jelaskan ini dapat dipahami ya sama mahasiswa semuanya. Kampus kita ini berdiri tentunya haruslah ada perpustakaan. Jadi tidak mungkin ada perguruan tinggi maupun sekolah manapun kalau tidak ada perpustakaan. Karena perpustakaan itu merupakan syarat berdirinya sebuah perguruan tinggi. Jadi berdirinya perpustakaan ini pun sama dengan berdirinya lembaga kita ini, Kampus Tai Sangatta di tahun 2008. Tujuan utama dari perpustakaan Tai Sangatta itu adalah sebagai pusat pengumpulan, pengelolaan, dan penyebar luasan informasi yang dibutuhkan sivitas akademika perguruan tinggi, baik itu oleh dosen, baik itu mahasiswa, dan juga tenaga kependidikan. Jadi tujuan utamanya seperti itu. Namun tidak bisa dipungkiri ya, mungkin sampai saat ini kita belum begitu dapat menuju kepada tujuan utama tersebut. Namun sekarang step by step akan kita lalui, semoga semuanya dapat berjalan dengan lancar dan kita pun dapat juga benar-benar mencapai tujuan dari tujuan utama dari perpustakaan Tai Sangatta ini, yaitu pengumpulan informasi. Kan masih mungkin kalau kakak tingkatnya yang ke perpustakaan sudah pernah ke perpustakaan itu tentunya sudah melihat bagaimana perpustakaan untuk pengumpulan informasi masih belum begitu banyak. Terus pengelolaan dan penyebarluasan informasi juga belum begitu banyak ya, betul ya kakak-kakak panitia? Iya kan? Iya. Ya, jadi yang seperti itu insya Allah nanti akan kita wujudkan bersama-sama karena saya tidak mungkin bisa sendiri tanpa kerjasama oleh semua sivitas akademik. Nah, selanjutnya itu tujuan utama ya dari perpustakaan Tai Sangatta. Selanjutnya selanjutnya di sini kita bisa melihat bagaimana untuk menjadi anggota perpustakaan. Yang pertama yang harus kalian siapkan adalah pas foto ukuran 3x4, cukup 1 lembar saja. Nah, yang sekarang kejadian di tahun 2020 yang tahun lalu, itu ada mahasiswa, masih banyak mahasiswa itu yang tidak mengumpulkan foto, tapi sudah mengisi form yang memang telah disiapkan oleh petugas. Ketika ingin jadi yang tidak lengkap fotonya ini otomatis belum dibuat. Apalagi sekarang kita pandemi susah untuk, kadang mahasiswanya ada yang di luar kota seperti itu. Jadi ada memang beberapa kartu perpustakaan yang di tahun lalu itu masih belum bisa dibuat karena fotonya itu tidak ada. Sementara itu harus ada di kartu perpustakaan. Selanjutnya mengisi form, nanti ada form yang disediakan di petugas perpustakaan, kemudian mencantumkan nomor telepon, karena ini sangat penting sekali untuk yang seperti tadi ya, informasi yang misalnya ada kekurangan itu, kalau kita sudah ada nomor teleponnya kan mudah untuk menghubungi, namun yang tahun lalu itu tidak ada, sehingga masih banyak mahasiswa itu yang belum memiliki kartu perpustakaan. Untuk yang tahun sekarang, yang kalian baru masuk ini, kartu perpustakaan itu memang lagi diproses karena masih 70% dari mahasiswa baru yang mengumpulkan persyaratan terkait dengan kartu keanggotaan perpustakaan. Sehingga di sini saya himbau ya kepada mahasiswa yang masih belum melengkapi syarat untuk membuat kartu perpustakaan itu segera dilengkapi, datang ke perpustakaan atau bisa diwakili sama temannya. Yang penting ada foto 3x4, background belakangnya itu terserah mau warna merah sama biru, nggak apa-apa. Yang penting ada foto 3x4, 1 lembar saja. Agar semuanya itu bisa diproses dengan segera. Insya Allah nanti kalau memang kita tahun ajaran ini akan tatap muka, jadi kalian itu sudah mempunyai kartu keanggotaan perpustakaan. Kalau tidak ada kartu keanggotaan perpustakaan, kalian tidak diperkenankan untuk masuk ke perpustakaan dan juga tidak, apalagi meminjam ya, masuk saja tidak boleh.
apalagi meminjam buku di perpustakaan. Jadi untuk yang belum itu segera ya datang ke perpustakaan untuk melengkapi persyaratannya. Nah, selanjutnya ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kalian masuk ke perpustakaan. Yang pertama itu menunjukkan kartu anggota. Yang tadi sudah saya jelaskan bahwasannya kartu anggota itu penting untuk kalian masuk. Jadi tiketnya masuk ke perpustakaan itu adalah kartu anggota perpustakaan. Yang kedua mengisi absen. Nanti akan ada absen yang disiapkan oleh petugas perpustakaan. Itu gunanya untuk apa? Gunanya untuk program kita ke depan. Kita rencana ada buat mahasiswa yang aktif ke perpustakaan, buat mahasiswa yang memang nantinya tata tertib perpustakaan itu bisa benar-benar dipatuhi, seperti peminjaman buku tepat waktu, pengembaliannya. Pokoknya itu nanti akan bisa kita lihat dari mengisi absen dan data-data bagaimana peminjamannya, berapa buku yang dipinjam, rajin nggak dia perpustakaan, tenang nggak dia di perpustakaan, seperti itu ya. Selanjutnya pemustaka atau mahasiswa itu wajib menggunakan masker karena kan sekarang masih masih belum yakin kita bahwasannya sudah aman kondisi pada saat ini, maka kita diwajibkan untuk menggunakan masker. Yang kedua mencuci tangan terlebih dahulu atau menggunakan hand sanitizer. Selanjutnya tas, jaket dan helm diletakkan di loker yang telah disediakan. Jadi kita itu punya loker di awal masuk ke perpustakaan itu kita ada loker, terus ada juga rak untuk menyimpan helm ya. Jadi silakan nanti kalian jaket itu tidak boleh dimasukkan ke dalam, tidak boleh dibawa ke dalam perpustakaan. Begitu juga dengan tas ya, biar kalian juga nyaman nanti di dalam perpustakaan, tidak dicurigai oleh petugas perpustakaan kalau keluar ya membawa tas. Oke, selanjutnya jaga jarak minimal 1 meter ya sama teman-temannya. Tapi agak susah ya. Biasanya kita kalau mau ngobrol itu sekarang maunya dekat-dekatan walaupun kondisi masih seperti ini. Ya, inilah adalah hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kalian masuk ke perpustakaan. Next. Selanjutnya cara meminjam. Cara meminjam buku di perpustakaan itu yang pertama memiliki kartu perpustakaan. Jadi sekali lagi meminjam pun juga harus wajib mempunyai kartu perpustakaan. Yang kedua, buku yang bisa dipinjam dan dibawa pulang itu maksimal tiga buku. Jadi kalau peraturan yang lalu, yang sebelumnya itu adalah 4 buku. Namun sekarang itu saya turunkan menjadi 3 buku karena kenapa? Buku persediaan kita di perpus itu tidaklah begitu banyak. Jadi kalau seandainya dipinjamkan terlalu banyak ke mahasiswa ini kan kadang mengembalikan buku itu suka sekali denda. Ya, bahagia sekali kalau saya lihat mahasiswa itu kalau dia kena denda. Jadi banyak sekali mahasiswa itu yang maunya memulangkan buku itu nanti dulu masih cinta betul sama buku yang dia pinjam. Jadi suka sekali bayar denda itu. Bahagia sekali saya lihat kalau denda itu banyak. Nah, jadi mahasiswa yang baru sekarang siap-siapkan saja isi kantongnya kalau mau didenda. Ya, karena kita kan sudah tahu mulai dari bulan depan itu tidak ada lagi istilah, kemarin mungkin ada kakak tingkatnya yang meminjam buku karena COVID, ketika ditanya dendanya berapa sukarela ya sukarela. Jadi kalau untuk bulan depan itu kita tidak lagi sukarela ya, sudah bayar 100%, sudah tidak ada diskon-diskonan lagi. Nah, oke, selanjutnya buku pinjaman sebelum dikembalikan terlebih dahulu, sebelum meminjam kembali buku yang baru. Jadi kalau kita mau meminjam buku yang baru, kita kembalikan dulu buku yang lama, kecuali kalau memang mau kita perpanjang. Waktu peminjaman buku itu ada 8 hari dari tanggal peminjaman. Perpanjangan buku dapat dilakukan sebanyak 2 kali. Selanjutnya petugas perpustakaan akan memberikan tanda khusus ya di belakang buku perpustakaan itu, kapan mengembalikan buku, biar kalian ingat. Nah, itu adalah cara meminjam buku di perpustakaan. Selanjutnya, pengembalian. Untuk pengembalian buku di perpustakaan, buku disetorkan ya kepada petugas perpustakaan. Selanjutnya petugas akan scan barcode pada buku pinjaman tersebut sehingga tidak terinput lagi di data kita bahwasanya buku itu sudah dipinjam dengan nama siapa misalnya. Selanjutnya, jika pengembalian buku terlambat akan dikenakan denda 1.000 per buku untuk keterlambatan 1 hari. Bayangkan kalau seandainya 3
3 buku kalian terlambat, itu berarti satu harinya terhitung 3.000 ya. Kalikan saja kalau 10 hari. 30.000 itu kan kalau kita pikir-pikir 30.000 itu bisa nasi campur 2 kan ya. Udah aman kita makan buat 2 nasi campur, kan sayang. Kenapa adanya denda? Denda itu sebagai sanksi karena kita merugikan orang lain. Orang lain ketika ingin meminjam buku itu nggak bisa. Karena kenapa? Karena kalian belum kembalikan buku tersebut. Sehingga harus adalah denda dan harus adalah denda. Denda itu adalah sanksi keterlambatan pengembalian buku. Oke, next. Selanjutnya penggunaan katalog. Kita di perpustakaan itu ada katalog. Kemarin memang katalognya rusak. Tapi sudah saya minta tolong IT STAIS untuk memperbaiki dan sekarang sudah bisa ya, sudah bisa kita gunakan katalog tersebut. Tata caranya mahasiswa mengisi absensi dengan memasukkan NIM di dalam katalog yang telah disediakan oleh perpustakaan. Jadi dia itu nanti kalau kemarin rusak, kita masih dalam bentuk manual absennya. Kalau ini sudah bisa di katalog tersebut. Selanjutnya, mahasiswa dapat mencari buku dengan memasukkan judul buku di dalam katalog yang tersedia di perpustakaan. Ya nanti akan keluar otomatis judul buku dan nomor buku tersebut. Apakah buku itu ada di perpustakaan ataukah masih dipinjam atau keluar dari perpustakaan. Nanti posisi buku pada rak keberapa itu juga terbaca di sana ya. Itu untuk penggunaan katalog. Jadi lebih mudah. Lebih mudah kita untuk mencari judul buku yang sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, next. Selanjutnya ini tata tertib di perpustakaan ya. Setiap tempat itu kan pasti ada aturan-aturan. Jangankan perpustakaan, di rumah kita pun pasti ada aturan dari mama sama bapak kita ya. Nah, begitupun juga dengan perpustakaan. Perpustakaan yang pertama itu tata tertibnya dilarang membawa tas atau jas atau jaket ke dalam ruangan perpustakaan. Kedua, dilarang membawa makanan dan minuman dari luar. Dari luar ya. Tapi sekarang kan di perpustakaan itu kemarin saya masukkan beberapa minuman juga di showcase itu. Kalau memang ada yang butuh minuman. Nanti ke depannya, kemarin sudah saya bicarakan juga sama ketua, Bapak Ketua, boleh nggak kalau seandainya ke depannya nanti kita siapkan beberapa menu juga di sana agar nanti mahasiswa itu kan biasanya ada mahasiswa yang sudah mau ke perpustakaan tapi belum sarapan. Nah, jadi nanti insya Allah ke depannya akan kita siapkan, tapi bayar, bukan gratis ya. Kecuali nanti kalau ada kakak-kakaknya di sini mau memberikan gratis, nggak apa-apa. Kan apalagi kalau hari Jumat, Jumat berkah misalnya, seperti itu boleh. Nah, selanjutnya setiap pengunjung wajib mengisi buku ya, buku absen pengunjung ataupun yang ada di katalog dan memperlihatkan kartu perpustakaan ke petugas. Selanjutnya dilarang membawa buku keluar dari perpustakaan tanpa izin. Dalam artian buku tersebut belum di-scan bahwasanya buku itu dipinjam. Dilarang merobek dan mencoret-coret buku di perpustakaan. Setelah selesai membaca, kembalikan buku dengan rapi. Karena kebiasaan kita sudah membaca buku itu disusun tidak sesuai dengan posisinya dan tidak juga disusun rapi. Dan hal itu sangat saya harapkan untuk semua mahasiswa yang ke perpustakaan setelah membaca buku disusun kembali dengan rapi ya, biar nyaman, yang ada di dalamnya juga nyaman ketika melihat itu rapi. Nah, yang terakhir jagalah ketenangan dan kebersihan perpustakaan. Itu penting sekali karena perpustakaan itu kan sebenarnya tempat yang nyaman. Tapi perpustakaan kalau sekarang yang banyak di mindset orang adalah tempat yang membosankan. Betul ya? Betul ya? Jadi perpustakaan itu sebenarnya kalau sekarang perpustakaan itu sebaiknya dibuatlah konsepnya seperti kafe. Kalau konsepnya sudah seperti kafe-kafe, bisa pesan kopi dan sebagainya, saya rasa lumayan banyak orang yang mau ke perpustakaan. Tapi kalau seandainya masih suasananya masih seperti mencekam, suram, tidak menarik sama sekali juga orang nggak mau ke perpustakaan. Mana nanti sudah minjam bukunya kena denda, tempatnya nggak nyaman, ya kan? Nah, jadi ya semoga ke depan kita bisa mewujudkanlah perpustakaan itu seperti kafe. Biar banyak yang mau ke perpustakaan ya. Ininya nggak bisa.
Oke, selanjutnya ini adalah program yang insya Allah akan kita jalankan ke depannya. Yang pertama itu adanya pemilihan duta literasi. Karena kalau di sekolah-sekolah bahkan ini sudah lama ada duta literasi. Nanti kalau ini saya juga tentunya minta ini ya kerjasama juga sama mahasiswa kakak-kakak tingkatnya, mahasiswa BEM, HMJ, HMSE, mahasiswa himpunan syariah ya UKM ya nanti ya untuk mewujudkan ini. Jadi masing-masing prodi atau masing-masing kelas bisa untuk menentukan siapa yang menjadi kandidat di duta literasi tersebut. Yang kedua itu programnya adalah program ini award yang tadi sudah saya jelaskan. Nanti akan ada hadiah-hadiah khusus untuk mahasiswa yang aktif ke perpustakaan, yang aktif menyusun buku dengan rapi di perpustakaan. Selanjutnya adanya bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok ini tentu untuk mahasiswanya nanti hidup juga perpustakaan. Jadi untuk ke depan ya saya tidak tahu ini nanti akan benar-benar kita belajarnya di sini ataukah nanti kita masih belajar seperti semester lalu. Namun mudah-mudahan di semester ini nanti ada yang bisa masuk meskipun hanya 50%. Misalnya satu harinya kita tatap muka, terus minggu depannya kita online seperti itu. Mudah-mudahan lah ada. Agar kampus ini juga benar-benar berasa kampusnya, tidak seperti bulan-bulan lalu ataupun tahun lalu. Karena COVID ya, sebelum COVID juga sebenarnya sudah agak sepi, ditambah lagi dengan COVID seperti ini sangat sepi sekali kampus. Oke, selanjutnya. Ini ya, media sosial Stai Sangatta ada websitenya juga, kalian bisa mencari informasi di situ, tapi kalau untuk Facebooknya itu sudah lama yang lalu, itu nanti akan kita perbarui untuk Facebook, Instagramnya juga masih belum ada foto-foto, tapi ini sudah dibuat, tapi untuk kegiatan belum kita masukkan ke sana. Nanti minta tolong di itu ya, follow ya, untuk mahasiswa baru dan juga mahasiswa yang sudah berpengalaman untuk seluruh mahasiswa. Selanjutnya, nah bagi yang belum ke kampus, terutama ke perpustakaan, kalian bisa melihat melalui foto untuk terlebih dahulu. Ini perpustakaan terlihat dari depan, tampak dari depan. Nanti kalian masuk ke ruangan, selanjutnya langsung ke belok kiri. Itu adalah ruang kepala perpustakaan. Jadi nanti ruangan itu akan saya gunakan juga untuk bimbingan kelompok karena ruangannya kan lumayan luas juga. Jadi karpet yang di depan itu nanti akan saya kasih meja untuk kita bisa sharing di sana karena ruangan itu menurut saya terlalu luas bagi saya. Jadi alangkah baiknya separuh dari ruangan itu dipakai untuk ini ya bimbingan kelompok atau sharing terkait dengan buku-buku yang kalian pinjam nantinya. Selanjutnya, nah ini adalah ruangan penginputan buku dan juga pembuatan kartu perpustakaan. Jadi kita menginput buku itu khusus di ruangan ini dan membuat kartu perpustakaan juga di ruangan ini. Itu kan memang sengaja saya sekat. Di belakangnya itu rencananya saya itu nanti mau dibuatkan ini perpustakaan ramah anak juga di belakang itu. Jadi karpet kemarin alhamdulillah sudah dipinjamkan dari masjid kampus sehingga kita sekarang sudah ada karpet juga di perpustakaan. Jadi di belakang itu nanti mau dibuat seperti itu, kampus ramah anak. Ya, selanjutnya itu tempat kalian untuk mendaftarkan diri kalian masuk. Tuh ruang itu ya, ruang pelayanan, terus nanti meminjam buku di sana juga, mengembalikan buku juga di sana. Selanjutnya ini itu rak buku dan tempat baca itu satu ruangan kita. Satu ruangan yang sama, tapi memang kalau kita lihat lokasi ataupun tempat perpustakaan kita ini ya, ruangan kita itu memang belum terlalu lebar. Kalau untuk
perguruan tinggi itu masih sangat kecil sekali perpustakaannya. Ini masih seperti perpustakaan sekolah ya. Jadi saya yakin kalau seandainya mahasiswa baru di sini yang melihat perpustakaan ini, oh kok hampir sama di sekolah saya ya. Karena memang ini kalau untuk tempatnya itu memang masih masuk kategori perpustakaan di sekolah-sekolah, bahkan di sekolah dasar seperti itu kan masih ukurannya tidak begitu luas. Ya mudah-mudahanlah ke depannya nanti ada pembaharuan ke depannya untuk perpustakaan khususnya, karena perpustakaan ini kan jantungnya sebuah perguruan tinggi. Semua informasi itu seharusnya memang adanya di perpustakaan. Jadi kalau memang ya itu tadi intinya kerjasama. Dan saya juga sudah kemarin kerjasama ke perpustakaan daerah, sudah komunikasi ke perpustakaan daerah untuk membentuk sebuah MOU ya kerjasama ke mereka, dan mereka pun juga bersedia untuk membina kita yang ada di sini terkait dengan pengembangan perpustakaan yang ada di Stai Sangatta ini. Bagaimana baiknya, terus apa yang memang perlu kita lengkapi untuk kedepannya. Karena perpustakaan itu sebenarnya mempunyai akreditasi sendiri, dia tidak nginduk ke lembaga. Kalau syarat-syaratnya terpenuhi, baru bisa mengajukan akreditasi. Tapi kalau syarat-syaratnya belum terpenuhi, nyinduk dulu lah ke lembaga seperti itu. Next. Ini adalah ruang baca ya. Ruang baca perpustakaan kita baru ada 3 meja panjang. Ya mudah-mudahan ini cukup untuk sementara, meskipun tetap akan kita usahakan di ruangan. Ada ruangan skripsi. Ruangan skripsi itu memang sekarang belum saya fotokan karena belum kita ini ya rapikan. Saya nanti makanya minta tolong sama mahasiswa yang nanti mau PPL, kita sama-sama rapikan, kita buatkan juga karpet di sana dan juga meja. Jadi mahasiswa yang menyelesaikan tugas akhir itu bisa nyaman menyelesaikan tugas akhirnya di perpustakaan dengan menggunakan skripsi-skripsi kakak tingkatnya yang ada di sana. Namun untuk ke depan ini kita sudah mengajukan resipitori ya untuk melihat skripsi itu secara online. Makanya diharapkan nanti ke depannya pembuatan skripsinya itu dan skripsinya harus bagus karena akan dilihat oleh seluruh orang. Tidak terbatas lagi kalau memang itu nanti akan disetujui. Selanjutnya sudah ya? Habis. Ya, itu loker ya, loker untuk kalian menyimpan tas, menyimpan jas, baru ada beberapa ya, mudah-mudahan untuk sementara ini cukup, namun tetap kita usahakan itu akan terus bertambah nanti. Tinggal melihat lagi ke minat baca, minat mau ke perpustakaannya dari mahasiswa sekalian. Mudah-mudahan, tapi ya tetap kita dulu yang akan memperbaiki perpustakaan. Bagaimana caranya nanti bisa menarik mahasiswanya mau ke perpustakaan. Kalau perpustakaan belum nyaman, saya pun juga nggak mau ke perpustakaan. Kalau perpustakaannya belum nyaman, apalagi kalian, seperti itu ya. Oke, sudah ya. Oke, itulah penjelasan dari saya. Oh ya, ini pengenalan ya. Pengenalan itu tadi saya. Terus selanjutnya ini adalah petugas perpustakaan, staf di perpustakaan yang bisa kalian mintai bantuan terkait dengan pemberian informasi. Yang pertama itu ada Ibu Aspiati, terus ada Ibu Wafia, dan ada juga ini Pak Andre. Jadi mereka bertiga ini adalah tim saya yang membantu saya di perpustakaan untuk pengurusan terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan pengolahan informasi, penyebarluasan informasi. Oke, itu saja orientasi perpustakaan dari saya. Untuk lebih lanjutnya nanti kan lebih enaknya kalian langsung berkunjung ke perpustakaan, bisa langsung ketemu sama saya. Kalau mau ikut program bimbingan kelompok, nanti kalau sudah ada 10 orang atau 8 orang, nanti kita buatkan jadwal. Saya kembalikan lagi ke moderator ya. Ya, itu penjelasan dari Ibu Trivelina tentang orientasi perpustakaan Kampus Stai Sangatta. Mungkin mahasiswa baru ada yang ditanyakan karena sebagai mahasiswa itu harus aktif ya, jadi harus ada yang ditanyakan. Mungkin 3 pertanyaan ya, Bu. Ya, saya buka sesi tanya jawabnya, silahkan bertanya.
Iya, untuk